Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kita masuk ke bagian teknik integralan ya. Jadi yang pertama kita masuki tentang aturan integrasi dasar. Sebenarnya ini hanya bersifat review ya untuk aturan integrasi dasar. Kalau kita perhatikan di sini untuk bentuk integral dasar, yang pertama integral DU ya. Integral DU itu berarti sama aja integral 1 DU alias menjadi. Ini harusnya U ya, U plus C sebentar. Ya, saya ulangi. Jadi ini harusnya tadi bukan KU, jadi integral DU sama dengan U plus C, karena satu ya. Terus yang kedua, integral KDU berarti sama dengan K kali U plus C. Variabelnya sebagai U ya. Nah, yang ketiga di sini integral U pangkat R DU. Berarti naik pangkatnya. U pangkat R tambah satu dibagi R tambah satu plus C. Dengan R tidak sama dengan min satu. Ini. Ini ya. Nah, berikutnya yang keempat, integral U pangkat min 1 DU sama dengan 1/U DU. Alias sama dengan ln U. Nah, ini kita sudah pelajari pada saat kemarin, yaitu tentang fungsi transenden yang merupakan logaritma natural. Yang ini E pangkat U DU hasilnya adalah E pangkat U plus C. Yang ini integral A pangkat U DU sama dengan A pangkat U dibagi ln A plus C. Karena turunan A pangkat U adalah A pangkat U kali ln A ya. Nah, lalu untuk fungsi trigonometri, integral sin berarti min cos, karena turunan cos adalah min sin. Integral cos berarti sin U, integral sekant kuadrat berarti tan, integral kosekant kuadrat U sama dengan min kotangan U, integral sektan berarti sama dengan sekant, integral kosekan kali kotangan sama dengan min kosekan U, ya. Terus integral tan U DU sama dengan min len mutlak cos U. Ini kalau nanti ada integral tan ya, dia punya rumus khusus sebenarnya. Integral kotangan U DU sama dengan len mutlak sin U plus C. Untuk 13 dan 14 ketika kita ingin mencoba carinya dengan menggunakan metode substitusi. Tapi kalau bisa dihafalin ini lebih baik. Berarti integral tan sama dengan min len mutlak cos U. Sedangkan kalau kotangan integralnya adalah sama dengan len mutlak sin U plus C. Bentuk integral dasar fungsi hiperbolik ya. Mengingatkan sin hiperbolik U, integral sinnya adalah cos hiperbolik U. Integral cos hiperbolik U adalah sin hiperbolik U. Lalu integral sekant kuadrat hiperbolik U du sama dengan tan hiperbolik U plus C. Nah, mulai dari sini yang negatif, integral kosekant hiperbolik kuadrat U du sama dengan min kotangan hiperbolik U plus C. Yang nomor 19, integral sekant hiperbolik U tan hiperbolik U du. Sama dengan min sekant hiperbolik U plus C. Jadi min ya. Nomor 20, integral kosekant hiperbolik U kotangan hiperbolik U du sama dengan min kosekant hiperbolik U plus C. Jadi ini bedanya dengan yang fungsi trigonometri biasa ya. Kalau yang ini kan harusnya plus. Nah, ini min. Nah, berikutnya di sini fungsi inverse trigonometri. Waktu kemarin sudah integral 1/akar A kuadrat min U kuadrat DU sama dengan arc sin U per A plus C. Ini integral 1/A kuadrat ditambah A U kuadrat DU sama dengan 1/A arcus tan U per A.
Arkes ini sama aja tan pangkat min 1 ya. 2, 3. Integral 1 per U akar U kuadrat min A kuadrat DU. Sama aja 1 per A arkes sekan U per A plus C. Sekarang kita perhatikan fungsi inverse trigonometri. Fungsi inverse trigonometri sudah sama ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat untuk contoh berikut. Jadi mengingatkan pada waktu ini, metode substitusi ya. Misalkan G adalah fungsi terturunkan atau differentiable function dan F adalah anti turunan dari F. Jika U sama dengan Gx, maka integral F Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral F U du sama dengan F besar U tambah C. Nanti F dalam kurung Gx tambah C. Nah, untuk nomor 1 ini, berarti kita ketahui kalau menggunakan metode substitusi, masih ingat? Yaitu yang kita misalkan yang rumit ya. Jadi kalau yang rumit yang mana kira-kira di sini? Yang cos kuadrat X kuadrat ya. Di situ ya. Kira-kira U-nya apa? Untuk ini. X kuadrat ya, Pak. X kuadrat. Oke. Berarti misal U sama dengan X kuadrat. Berarti DU sama dengan turunannya adalah 2X ya. Nah, ini kita tukar posisinya. Jadi ada dx sama dengan du per 2x ya. Lalu kita ganti yang ini menjadi sama dengan integral x per cos kuadrat. X kuadratnya kita ganti dengan u. Dx. Dx-nya adalah du per 2x. Dx-nya kita coret x-nya ya. Ini, hingga menjadi setengah integral 1 per cos kuadrat u du. Masih ingat nggak seperkos? Seperkos adalah apa? Sekan. Sekan. Berarti ini sama dengan 1 per 2 integral sekan kuadrat U du. Integral sekan apa? Tan. 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 Jadi tan U plus C. Jangan lupa U-nya kita ganti, berarti setengah tan. Tadi U-nya adalah X kuadrat plus C. Oke. Sip. Itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, foto dulu. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sifatnya mereview. Nah, ini hasilnya setengah tan kuadrat tan X kuadrat sama Mana sih grup ini dia? Oke, kita lihat nomor 2 ya. 6E pangkat 1 per X dibagi X kuadrat dx. Jadi ini yang kita misalkan apa kira-kira? Apa? Misal U sama dengan? Super X. Super X, betul. Yeay. Nah, berarti du per dx sama dengan super X ini sama aja X pangkat min 1 ya. Ya.
Kita turunin, pindah ke depan, berarti min 1 dikali X pangkat, min 1 jadi min 2. Berarti DU sama dengan, ini kita kalikan, atau kita tukar posisinya ya. Berarti DU per min X pangkat min 2, terus sama dengan DX. Nah, DX-nya nanti ini kita ganti dengan ini berarti. DU per min X pangkat min 2. Atau bisa juga min X pangkat min 2 ini kita naikin ke atas. Jadi positif dia. Min X pangkat 2 DU. Sama dengan DX. Berarti DX sama dengan min X kuadrat DU. Artinya ini akan menjadi integral 6E pangkat 1/X-nya adalah U per X kuadrat. X kuadrat tetap X kuadrat. DX-nya ini min X kuadrat DU. Nah, X kuadratnya sudah sama, kita coret. Berarti tinggal apa? Min 6-nya kita taruh di belakang. Jadi min 6 integral E pangkat U DU. Integral E pangkat U masih ingat apa? E pangkat U juga ya? Iya. Ya, berarti jadi min 6 E pangkat U plus C. Dengan U-nya adalah 1/X. Jadi min 6 dikali E pangkat 1/X plus C. Oke. Ya, itu nomor 2. Ada pertanyaan kira-kira? Aman ya? Mudah-mudahan sih tidak ada. Bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, ini hasilnya. Min 6 E pangkat 1/X ditambah plus C. Kita lihat untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 bagaimana? Integral 3 per akar 5 min 9 X kuadrat DX. Jadi, ini masih ingat nggak? Kita harus apa? Misalkan dalam bentuk yang di sini kan ada dalam bentuk ini. Bentar ya. 9X kuadrat. 9X kuadrat ini bisa kita buat dalam bentuk ini. 3 per akar 5 min 3X dalam kurung kuadrat dx. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai U-nya, berarti 3X-nya. 5-nya kita bisa buat dalam bentuk akar 5 terus dikuadratkan. Jadi ini nanti sebagai A ya, A kuadrat. Yang ini sebagai U kuadrat. Jadi misal U-nya apa? 3X berarti ya. Turunannya berarti DU per DX sama dengan 3. Berarti DX-nya sama dengan DU per 3. Nah, nanti kita masukkan DX-nya, diganti dengan ini. Berarti ini akan menjadi integral 3 per akar dari, kalau 5 kita bisa bikin akar 5 dikuadratin ini ya. Dikurang 3X-nya tadi kita ganti U kuadrat. Terus DX-nya kita ganti dengan DU per 3. Sehingga nanti 3-nya kita bisa coret seperti ini. Berarti menjadi integral 1 per akar dari akar 5 dikuadratin dikurang U kuadrat DU.
Nah, masih ingat nggak yang seperti ini? Tadi, integral dari 1 per akar A kuadrat dikurang U kuadrat DU. Masih ingat rumus ini tadi? Iya, Pak. Jadi Arc, arc apa? sin U per A. Sin U per A. Arcus sin U per A plus C ya. Nah, berarti dengan demikian, untuk yang ini adalah 1, ini Arcus langsung ya. Arcus sin U dibagi A. A-nya ini akar 5 plus C. Nanti U-nya kita ganti dengan apa? 3X. Berarti sin 3X dibagi akar 5. Oke. Untuk soal nomor 3 bagaimana? Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, aku tadi kan belum belum datang ya Pak, itu yang arc gitu. Ya, Jadi aku baru baru lihat ada arc-nya. Itu arc gitu kok bisa hilang gitu aja Pak? rumusnya ini. Ini rumusnya. Waktu pas di kelas ada integral fungsi hiperbolik. Integral 1 per akar A kuadrat dikurang U kuadrat DU sama dengan arcus sin U per A plus C. Nah, jadi kalau bisa dihafalin. Yang kemarin kan kita sudah belajar fungsi inverse trigonometri ya maksudnya. Fungsi inverse trigonometri. Jadi eh, kita acuannya di sini. Bagaimana? Kira-kira sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kalau di sini ditulisnya adalah sin pangkat min 1. Sama ya, artinya arcus sama sin pangkat min 1. Nomor 4. Nomor 4 di sini E pangkat X dibagi 4 ditambah 9 E pangkat 2X. Berarti ini kita misalkan sebagai U sama dengan apa kira-kira? Untuk yang ada di sini. Cari yang rumit kira-kira. Apakah E pangkat X atau 4 ditambah 9 E pangkat 2X? Yang 4 ya, Pak. 4 tambah 9 E. 4 tambah 9 E pangkat 2X. Nah, misalkan ya, kita asumsinya di sini nih. Kita asumsinya di sini. Ini sebagai U-nya. Ini misal, 4 ditambah 9 E pangkat 2X. Berarti turunannya apa? DU per DX. 4 kan 0. Iya, jadi 9 E pangkat 9 2F kali E pangkat 2X dikali dikali 2. 2, betul. Jadi ini kita kalikan jadi 18 E pangkat 2X. DU per DX. Nah, nanti kita tukar posisinya di sini. Sehingga DU per 18 E pangkat 2X dikali, ini berarti sama dengan DU ya. Sama dengan DX. Sama dengan DX. Nah, ini DX-nya nanti diganti dengan ini. Nah, apakah bisa integral substitusinya kalau U-nya ini? Kita lihat di sini. E pangkat X di sini berarti jadi U. DX-nya berubah menjadi DU per 18 E pangkat 2X. Seandainya, kalau kita lanjutkan ya, dari sini ya,
Di sini kan ada 4 tambah 9E pangkat 2X. Ini nanti kita bisa pindah ke sini. Tapi intinya ini sama ini kalau kita langsung lihat nggak bisa dicoret ya. Mungkin E pangkat 2X itu boleh nggak saya buat dalam bentuk gini? E pangkat X dikali E pangkat X. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Cuma nanti DU per 18 E pangkat X dikali E pangkat X. Ini E pangkat X-nya dicoret. Ini masih sisa ya, Pak? Nah, masih ada sisa E pangkat X. Supaya nanti tidak bersisa, ini kalau kita mau tak-atik dari sini, bisa nggak kira-kira? Coba ya. 9E pangkat 2X sama dengan 4 pindah ke sini, U min 4. Jadi intinya ini nggak berhasil kalau metode ini ya. Coba kita lanjutkan lagi. Sedangkan 18 ini adalah sembilan kali 2 gitu ya. Jadi U dikali 2 kali 9 kali E pangkat 2X. Kita buat seperti ini dulu ya. Terus integral E pangkat X dibagi U dikali 2. E pangkat 2X-nya ini. U min 4. U min 4 DU. Ternyata masih bersisa E pangkat X juga kan? Kalau nanti kita mau pindah-pindahin ke sini, mungkin bisa, tapi 9-nya pindah ke sini jadi gini. E pangkat 2X U min 4 per 9. Ini kan E pangkat 2X itu sama aja dengan E pangkat X dipangkatin 2. Ini sama dengan U min 4 per 9. Jadi E pangkat X-nya nanti kita mungkin jadi seperti ini. Akar U min 4 per 9. Jadinya, kalau ini kita lanjutin, misalnya yang tadi ya. E pangkat X-nya itu integral 1/U DU per akar dari U min 4 per 9. Jawabannya bisa. Sampai sini bisa. Berarti kita berhasil gitu ya. Berhasil untuk membuat X-nya menjadi U. Namun, nanti di sini, kan kalau dipisah integral 1/U DU per akar U min 4, ini per akar 9 ya. Akar 9 berapa? 3. Terus integral 1/U dikali, ini dinaikin ke atas, berarti jadi 3 per akar U min 4 DU. Nah, tapi tidak menyelesaikan. Ini nanti di belakang ada yang namanya substitusi merasionalkan. Berarti disubstitusi lagi. Artinya, kalau kita punya alternatif lain untuk memisalkan U yang lain, mungkin akan lebih efektif lagi. Selain ini maksudnya. Ini bisa cuma mungkin panjang. Panjang banget gitu ya. Oke? Kita hapus coba. Jadi ini apa yang kita misalkan? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 4 sama 9E pangkat 2X. Jadi bisa nggak ini kita buat seperti yang saya tulis. E pangkat X, 4 ini adalah 2 pangkat 2, ditambah 9E pangkat 2X. Bisa seperti ini nggak? E3E pangkat X, terus dipangkatin 2. Dx. Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau kita bisa, kita anggap ini 3E pangkat X-nya itu sebagai U-nya. Ini sebagai U berarti. Turunannya apa kira-kira? Turunannya adalah DU per dx sama dengan 3E pangkat X itu sendiri ya. Kita tukar posisinya. Berarti jadi DU per 3E pangkat X dikali. Ini sama dengan dx. Karena ini kita tukar posisi seperti ini.
Nah, kalau sudah, kita tuliskan ini, dx, menjadi ini berarti. Artinya, berarti sama dengan integral e pangkat x per 2 pangkat 2 ditambah, ini jadi u pangkat 2, dx-nya ini jadi du per 3e pangkat x. 3e pangkat x. Ini kira-kira bisa dicoret nggak? E pangkat x-nya. Bisa Bisa, Pak. Bisa. Jadinya tinggal sepertiga. sepertiga integral 1 per 2 kuadrat ditambah u kuadrat du. Ada rumus, kalau tidak salah, yang berkaitan dengan ini. Integral 1 per a kuadrat ditambah u kuadrat du. Tadi masih ingat nggak fungsi inverse trigonometri? Jadi seper A arkes tan U. Seper a arkes ya. Tan. U Per A. per a plus c. Nah, ini a-nya sebagai 2 berarti. Karena 2 kuadrat ya. Bukan 4 ya. Pokoknya a itu adalah akar dari yang ini. Berarti ini adalah sepertiga dikali 1 per a, di mana a-nya 2, arkes tan u per a, tambah c. Sama dengan, kita kalikan menjadi 1 per 6, arkes tan u-nya kita ganti dengan 3 e pangkat x per a. A-nya adalah 2 tambah c. Oke. Itu untuk soal nomor 4 ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, ini salah satu kegunaan kalau kita sudah belajar fungsi inverse trigonometri. Jadi lebih mudah dalam hal mencari integral ini. Meskipun nanti di belakang ada cara lain selain ini. Tapi hasilnya sama. Yang namanya integral substitusi yang merasionalkan. Atau disebut juga integral substitusi trigonometri. Oke. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini sama. 1/6 tan pangkat min 1, 3i pangkat x per 2. Nah, ini untuk percobaan saja di rumah nanti untuk latihan. Jadi untuk aturan seperti itu, kurang lebih. Biar nanti kita langsung masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Integral parsial. Oke, berarti untuk aturan integrasi dasar dengan kita mengulang atau mereview dari materi yang sebelum-sebelumnya dan ditambah lagi dengan metode substitusi sudah selesai. Nah, ini mungkin latihan soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.